Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 202402010219. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Islam dari dosen pengampu Bapak Vinsa Adi Pratama MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai epistemologi filsafat Islam. Materi ini membahas bagaimana para pemikir Muslim, khususnya Al-Razi dan Ibnu Sina, memahami dan menjelaskan konsep pengetahuan, cara memperolehnya, serta sumber-sumber kebenaran dalam kehidupan manusia menurut pandangan filsafat Islam. Sebelum kita masuk ke pembahasan tokoh, penting untuk memahami terlebih dahulu apa sih itu epistemologi. Secara sederhana, epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas tentang asal-usul, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Dalam konteks Islam, epistemologi tidak hanya membicarakan akal sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga menyentuh wahyu dan pengalaman spiritual sebagai sarana untuk memahami kebenaran. Yang pertama yaitu epistemologi Al-Razi. Tokoh pertama yaitu Al-Razi atau biasa dipanggil Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Beliau adalah seorang ilmuwan besar Muslim yang hidup pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Ia dikenal bukan hanya sebagai filsuf, tapi juga sebagai dokter dan ahli kimia. Dalam dunia Islam, Al-Razi termasuk tokoh yang berani dan rasionalis dalam berpikir. Dalam hal epistemologi, Al-Razi sangat menekankan pentingnya akal sebagai sumber utama pengetahuan. Baginya, akal adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Melalui akal, manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia tidak terlalu mengandalkan wahyu atau tradisi dalam mencapai kebenaran, tetapi lebih kepada logika, observasi, dan pengalaman. Salah satu sifat khas Razi adalah ia menolak apa yang disebut dengan taklid, yaitu mengikuti pendapat orang lain secara membuta tanpa berpikir kritis. Ia juga sering mengkritik tokoh-tokoh yang sebelumnya menerima doktrin keagamaan tanpa penelitian rasional. Dalam bidang kedokteran, misalnya, Al-Razi mengembangkan metode observasi langsung dan eksperimen. Ia tidak hanya mengandalkan teori Yunani kuno, tetapi melakukan uji coba sendiri terhadap obat-obatan dan penyakit. Dengan demikian, Al-Razi dapat dikatakan sebagai representasi dari pendekatan empiris dan rasional dalam epistemologi Islam. Baginya, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bisa dibuktikan dengan akal, sehat, dan pengalaman nyata. Yang kedua yaitu epistemologi Ibnu Sina. Lanjut kepada tokoh Ibnu Sina atau yang biasa lebih dikenal di barat dengan nama Avicenna. Ia hidup pada abad ke-10 hingga 11 Masehi dan merupakan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah filsafat dan kedokteran Islam. Berbeda dengan Al-Razi yang lebih rasional, Ibnu Sina memiliki pendekatan epistemologi yang lebih seimbang. Ia tidak hanya mengandalkan akal, tapi juga memberi ruang kepada wahyu dan pengalaman batin dalam memperoleh pengetahuan. Dalam pemikirannya, Ibnu Sina membagi sumber pengetahuan menjadi 3 pendekatan utama, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan pertama adalah bayani. Apa sih itu bayani? Bayani adalah cara memperoleh pengetahuan melalui teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini banyak digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, dan akidah. Dalam pendekatan bayani, pengetahuan dianggap valid jika sesuai dengan wahyu dan nas yang ada. Ya, pendekatan yang kedua yaitu burhani. Apa sih itu pendekatan burhani? Pendekatan burhani yaitu pendekatan yang menggunakan akal dan logika untuk memahami kebenaran. Dalam metode ini, seseorang harus melakukan proses berpikir yang sistematis, menggunakan silogisme dan argumentasi logis seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Ibnu Sina sangat mahir dalam metode ini. Dalam filsafat dan ilmu kedokterannya, ia banyak menggunakan pendekatan burhani untuk menganalisis fenomena alam dan kehidupan manusia. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan irfani. Apa sih itu pendekatan irfani? Pendekatan irfani yaitu pendekatan yang bersifat batiniah atau spiritual. Dalam epistemologi irfani, pengetahuan tidak hanya datang dari teks atau logika, tapi juga dari intuisi dan penyucian jiwa.
Menurut Ibnu Sina, orang-orang yang sudah bersih jiwanya bisa mencapai pengetahuan langsung dari Tuhan tanpa melalui proses logika. Pendekatan ini banyak digunakan dalam dunia tasawuf atau sufisme. Jadi, untuk memudahkan pemahaman, kita bisa ilustrasikan ketiga pendekatan ini dengan sebuah contoh. Misalnya, seseorang ingin mengenal Tuhan dengan pendekatan bayani. Ia akan membaca Al-Quran dan hadis untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Dengan pendekatan burhani, ia akan mencoba membuktikan keberadaan Tuhan melalui logika seperti argumen kosmologis atau desain alam semesta. Sedangkan dengan pendekatan irfani, ia akan menyucikan dirinya melalui ibadah dan zikir, lalu merasakan kedekatan langsung dengan Tuhan melalui hati dan intuisi. Jadi bisa kita lihat bahwa epistemologi Ibnu Sina lebih luas dan mencakup banyak aspek, baik dari segi teks, rasio maupun spiritualitas. Ibnu Sina berusaha menyatukan antara ilmu rasional, keagamaan, dan pengalaman mistik menjadi satu sistem pengetahuan yang harmonis. Materi selanjutnya yaitu perbandingan dan relevansi. Kalau kita bandingkan, Al-Razi lebih mengedepankan eksperimen, sedangkan Ibnu Sina lebih logistik dan mengakui peran wahyu akal, hati, dan proses pencairan pengetahuan. Keduanya sama-sama tokoh besar, tetapi memiliki gaya berpikir yang berbeda. Dalam kehidupan kita sekarang, pemikiran mereka masih sangat relevan. Pendekatan bayani penting dalam memahami ajaran agama. Pendekatan burhani sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pendekatan irfani memberi kita kedalaman spiritual dan ketenangan jiwa di tengah dunia yang serba materialistik. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa epistemologi dalam filsafat Islam adalah salah satu warisan intelektual yang sangat kaya. Para pemikir muslim tidak hanya menerima wahyu secara pasif, tapi juga mengembangkan metode berpikir kritis dan spiritual untuk memahami alam semesta dan keberadaan Tuhan. Al-Razi dan Ibnu Sina adalah contoh bahwa ilmu dan iman dapat berjalan bersama. Keduanya memberikan kontribusi besar, tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Dengan memahami pendekatan-pendekatan mereka, kita sebagai generasi muda muslim bisa belajar untuk berpikir kritis, terbuka, dan tetap menghargai nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.